Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Roma 8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini semua atas seizin Tuhan, semua atas sekehendak Tuhan. Terlebih virus corona yang kita alami hari-hari ini itu atas seizin Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan terkait dengan virus corona yang kita alami hari-hari ini. Ada banyak info di luar sana bahwa ada yang berkata bahwa virus ini diproduksi oleh satu kelompok untuk menghancurkan bangsa-bangsa, atau ada juga yang berkata bahwa virus corona ini dibuat oleh satu negara untuk menghancurkan negara yang dianggap lawan atau musuh. Ada juga yang berkata bahwa virus corona ini ada karena kelalaian dari beberapa para ilmuwan yang bekerja di laboratorium dengan memakai hewan sebagai bahan untuk mereka uji coba apa yang mereka sedang observasi atau mereka yang sedang mereka teliti. Dan hewan tersebut sangat disayangkan, beritanya bukannya dimusnahkan tetapi malah dijual di pasaran, sehingga orang yang membeli mengkonsumsi hewan tersebut tertular virus itu, dan akibatnya kita mengalami ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita semua, apapun berita yang beredar di luar sana, sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya COVID-19 ini ada karena Tuhan yang mengizinkan ada di bangsa-bangsa, termasuk di bangsa kita. Tuhan izinkan virus ini menjalar di seluruh dunia. Hampir kurang lebih 200-an negara terinfeksi virus ini. Ratusan ribu orang meninggal, ratusan ribu orang sedang dirawat karena terinfeksi virus corona ini. Ratusan ribu orang yang meninggal, dan ratusan ribu orang yang mungkin sudah terinfeksi tetapi belum diketahui karena memang tidak menjalani pemeriksaan. Jadi lewat virus corona ini ada banyak sekali korban, bukan hanya korban nyawa, tetapi lewat virus corona ini terjadi satu gejolak di semua bangsa, krisis ekonomi yang begitu hebat. Tetapi saya mau sampaikan itu Tuhan izinkan. Dan ada satu hal penting yang saya mau sampaikan kepada kita, kenapa Tuhan izinkan virus corona ini ada di bangsa kita, ada di bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Karena Tuhan sedang berperkara dengan dunia yang gelap ini. Yang kedua, Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya, dengan tubuhnya. Tuhan sedang berperkara dengan dunia karena dunia semakin jahat, dunia semakin kejahatannya semakin memuncak. Ya, Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya karena gereja hari-hari ini sudah bergeser dari nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Gereja mulai tidak sejalan lagi dengan apa maunya Tuhan. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa Tuhan izinkan ini untuk kebaikan gerejanya. Ya, saya akan mau sampaikan kepada kita semua nilai-nilai kebenaran apa yang bergeser di gereja Tuhan hari-hari ini. Yang pertama, gereja bukan lagi menegakkan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan.
kerajaan sorga di muka bumi ini, tetapi gereja sudah menegakkan kerajaan masing-masing, menegakkan organisasi masing-masing, menara organisasi masing-masing. Ya, masing-masing organisasi menunjukkan siapa yang paling hebat. Masing-masing organisasi menunjukkan siapa yang paling bagus. Masing-masing organisasi gereja menunjukkan siapa yang paling keren. Masing-masing organisasi menunjukkan siapa yang paling besar dan siapa yang paling banyak anggotanya. Ini pergeseran nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya Tuhan mau kita ada di dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan. Ya, dengan apa yang terjadi sekarang, gereja merasa diri hebat, gereja merasa diri paling bagus, gereja berbondong-bondong menegakkan kerajaannya masing-masing, organisasinya masing-masing. Tanpa disadari, gereja sedang mengajarkan satu doktrin kepada jemaat Tuhan bahwa sesungguhnya gereja yang paling besar adalah gereja yang ada hadirat Tuhan. Gereja yang paling besar, gereja yang banyak komunitasnya adalah gereja yang paling benar. Gereja yang paling keren adalah gereja yang diberkati. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang kecil? Ya, banyak orang berkata bahwa gereja yang kecil adalah mereka harus butuh doa, butuh banyak doa lagi supaya diberkati oleh Tuhan. Ya, bahkan ada yang berkata bahwa kalau hanya kecil-kecil saja itu artinya kena kutuk, tidak berkembang, tidak bertumbuh katanya. Nah, ini satu pemahaman yang sangat keliru, karena justru gereja-gereja yang kecil yang ada di pedalaman, yang ada di pedesaan itu jauh lebih komitmen, jauh lebih setia, dan jauh lebih memiliki motivasi yang murni lurus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ini yang paling penting dalam diri kita. Untuk supaya mari kita gereja Tuhan, jangan dirikan kerajaan organisasi masing-masing, organisasi kita, tetapi dirikan kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, inilah nilai kebenaran yang bergeser dalam gereja Tuhan. Karena memang seharusnya gereja Tuhan menegakkan kerajaan sorga. Yang kedua, nilai kebenaran yang bergeser di dalam gereja Tuhan adalah gereja mulai kompromi dengan dosa. Gereja mulai menyatu dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Terbukti ada banyak sekarang gereja-gereja yang mengakui atau setuju dengan beberapa aturan yang diberlakukan, seperti menikahkan sesama jenis dalam satu pernikahan. Kemudian ada banyak lagi kompromi-kompromi yang lain. Nah, ini Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, mari kita gereja Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Yah di atas yah, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari kuasa kegelapan. Kalau itu kebenaran, katakan yah. Kalau itu dosa, katakan tidak. Yang ketiga, nilai kebenaran yang bergeser di dalam gereja Tuhan adalah gereja Tuhan tidak mau bersatu. Sesama gereja Tuhan saling serang. Sesama gereja Tuhan saling menghakimi. Sesama gereja Tuhan saling melukai. Ini Tuhan tidak mau. Gereja A merasa diri paling benar. Gereja B merasa diri paling hebat. Gereja C merasa diri paling berbeda dengan yang lain. Sehingga tidak ada kesatuan di dalamnya. Sehingga masing-masing berjalan sesuai dengan kehendaknya. Padahal kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau bicara tubuh berarti ada bagian-bagian
yang di dalamnya Tuhan sudah tetapkan dan kita melakukan berdasarkan apa yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Kalau kita sebagai tangan, berfungsilah sebagai tangan. Kalau kita sebagai kaki, berfungsilah sebagai kaki. Kalau kita sebagai mata, berfungsilah sebagai mata. Itulah tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita lakukan sesuai dengan fungsi itu. Seharusnya tidak ada yang merasa diri paling hebat, paling benar. Nah, saling serang. Pendeta A serang pendeta B. Ini Tuhan tidak mau. Mari bersama dengan Tuhan lewat virus ini kita evaluasi diri. Karena Tuhan bukan hanya berperkara dengan dunia yang gelap ini, dunia yang jahat ini. Tapi Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya. Karena gerejanya akhir-akhir ini mulai bergeser dari nilai-nilai kebenaran yang seharusnya Tuhan mau untuk kita berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, mari gereja Tuhan, kita bersatu, berfungsi sebagaimana Tuhan mau atas hidup kita, melakukan tugas kita berdasarkan apa yang Tuhan mau atas diri kita. COVID-19 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa yang ada dalam diri kita, dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu kuasa yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan hari ini